Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah MSDM Global, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yakni tentang hubungan industrial dan evaluasi kinerja MSDM Global. Baik, perkenalkan di sini saya Muhammad Fajri Farhani selaku moderator akan memperkenalkan anggota kami dari kelompok 2. Yakni yang pertama ada Cahya Nurjana, terus yang kedua ada Dandi Rizaldi, Gema Arifi Jaksana, Mozaik Nur Ramadan Saleh, Muhammad Akmal, Muhammad Arif Fahrudin, Muhammad Fajri Farhani, Rafli Agam Setiadi, dan Bulan Syarif. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dibacakan atau dipresentasikan oleh teman saya. Waktunya dipersilakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian hubungan industri, pengertian hubungan industrial. Yang pertama itu mengenai tentang definisi dan konsep dasar, di mana hubungan industrial ini menjelaskan tentang pengertian serta prinsip-prinsip yang mendasari hubungan antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah dalam konteks industri. Kemudian ada yang namanya pentingnya hubungan industrial. Kenapa sih? Yaitu hubungan industrial ini penting untuk memastikan terjadinya evaluasi yang efektif dalam upaya meningkatkan kerjasama antara pekerja, manajemen, dan pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada tujuan hubungan industrial, yang dimana tujuan hubungan industrial ini yaitu untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, serta mempromosikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi semua pihak terlibat di dalam dunia kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan industrial. Yang pertama, kondisi ekonomi. Hubungan industrial dan evaluasi membahas kondisi ekonomi under the faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan industrial section. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di bawah bagian faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan industrial membahas tentang regulasi hukum yang berdampak pada hubungan industrial dan proses evaluasinya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang barusan. Sekarang adalah ketidakseimbangan kekuasaan. Ketidakseimbangan kekuasaan adalah di mana ada satu pihak atau salah satu pihak memiliki kekuatan yang lebih besar daripada pihak lainnya. Ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan dari status sosial, pendidikan, dan juga sumber daya. Terus juga ada ketidakpuasan pekerja. Nah, dalam hal ini dapat terjadi akibat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti rendahnya gaji, terus tekanan dari atasan, atau kurangnya pengembangan karir, dan juga buruknya komunikasi antar manajemen dan karyawan. Berikut merupakan strategi untuk meningkatkan hubungan industrial. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah strategi kunci dalam meningkatkan hubungan industrial serta melakukan evaluasi secara efektif. Lalu yang kedua, konsultasi dan negosiasi. Konsultasi dan negosiasi adalah dua komponen strategis yang digunakan dalam meningkatkan hubungan industrial serta evaluasi dalam konteks hubungan industrial. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan hubungan industrial dan evaluasi. Selanjutnya, ada beberapa strategi meningkatkan hubungan industrial. Yang pertama, pemberdayaan pekerja. Pemberdayaan pekerja adalah upaya strategis dalam meningkatkan hubungan industrial dan evaluasi. Yang kedua, reward dan pengakuan. Reward dan pengakuan merupakan bagian penting dari strategi meningkatkan hubungan industrial yang bertujuan untuk memotivasi karyawan serta memberikan apresiasi atas kontribusi mereka dalam hubungan industrial dari evaluasi. Di sini saya akan membacakan manfaat evaluasi kinerja dalam hubungan industrial. Apa itu manfaat evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja memainkan peran penting dalam hubungan industrial. Dengan mengukur dan menganalisis kinerja karyawan, perusahaan dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan memberikan umpan baik yang konstruktif. Metode evaluasi kinerja dalam MSDM Global.
Terdapat berbagai metode evaluasi kinerja yang digunakan dalam MSDM global, mulai dari pendekatan tradisional seperti evaluasi kuantitatif hingga pendekatan yang lebih modern seperti evaluasi berbasis kompetensi. Penting untuk memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan. Selanjutnya, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kinerja. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi evaluasi kinerja yang meliputi kejelasan tujuan, komunikasi yang efektif, dukungan manajemen, dan lingkungan kerja yang mendukung. Lalu memahami faktor-faktor yang ingin membantu dan meningkatkan validitas dan objektivitas proses evaluasi. Baik, untuk yang selanjutnya yakni ada penerapan evaluasi kinerja di tingkat global. Penerapan evaluasi kinerja di tingkat global melibatkan tantangan tambahan seperti keanekaragaman budaya, perbedaan regulasi, dan jarak geografis. Diperlukan pendekatan yang fleksibel dan terkoordinasi untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam evaluasi lintas batas. Baik teman-teman semuanya, di sini dapat disimpulkan, dalam era globalisasi, hubungan industrial yang efektif dan evaluasi kinerja yang baik menjadi kunci keberhasilan MSDM global. Dengan memahami kompleksitas dan tantangan yang ada, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang tertata dan tutur kata yang kurang teratur. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.